Bersyukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan sukacita kita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan memujikan "Kumasuki Gerbangnya". Ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu, Tuhan kiranya Engkau memberikan bimbingan, Engkau menyertai dan melawat di dalam ibadah hari ini agar berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Sebelum firman, yuk kita dengan semangat kita akan memujikan Laskar Kristus. Saya
GKMI Surakarta. Baik, sehat? Oh puji Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sudah 1 tahun lebih ya kita nggak bertemu. Sudah 1 tahun lebih kita nggak bersua, berkumpul bersama-sama, bersukacita memuji nama Tuhan. Rasanya kangen banget sama adik-adik. Adik-adik tentunya juga kangen sama teman-temannya, kangen untuk beribadah, bersekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Tapi kangennya disimpan sih. Adik-adik ingat, beribadah itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, waktu. Dimanapun, kapanpun kita bisa beribadah. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, sikap yang baik, kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa kami ingat dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan tema bersaksi dengan berani diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 30. Adik-adik, setelah hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus berani bersaksi akan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Bahwa Dia telah mati, bangkit, dan menebus dosa umat manusia. Contohnya adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Banyak orang menjadi percaya, tidak hanya puluhan, ratusan, tetapi ribuan orang menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. 5.000 orang menjadi percaya. Bahkan Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh disembuhkan. Adik-adik, hal inilah yang menjadi ketakutan para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Mereka berpikir bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, disalibkan, dan mati, tidak ada nama yang didengar oleh telinga mereka. Tetapi ini kok malah justru setelah Yesus ditangkap, disalibkan, banyak orang yang mengikut percaya kepada Yesus. Para pemimpin Yahudi berpikir, jangan sampai ini terjadi. Orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka kemudian berpikir, gimana ya caranya supaya Yesus tidak diberitakan lagi, Yesus namanya tidak didengar oleh orang banyak. Kemudian mereka menyuruh orang untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Tangkap pengkhotbah Petrus dan Yohanes itu. Penjarakan dia. Kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap dan 1 malam Petrus dan Yohanes berada di dalam penjara. Keesokan harinya, pemimpin besar Imam Kayafas, orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, imam-imam berkumpul bersama-sama di pengadilan mengadili Petrus dan Yohanes. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dari manakah kuasa yang kamu peroleh? Mengapa kamu bisa menyembuhkan orang banyak? Orang sakit engkau sembuhkan, dari kuasa mana?
Adik-adik, kira-kira ketika Petrus dan Yohanes di hadapan pengadilan imam-imam besar, apakah takut? Tidak, adik-adik. Petrus tidak takut. Sekalipun dia sudah dipenjara selama 1 malam, sekalipun ia sudah ditangkap, mau diadili di depan imam-imam besar, Petrus tidak takut. Tidak seperti dulu Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Petrus tidak mengenal dia. Petrus tidak mengenal Yesus. Petrus bukan murid Tuhan Yesus. Sekarang Petrus menjadi berani. Petrus menjawab, dengan kuasa nama Yesus, aku bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan. Yesus yang sudah engkau salib, Yesus yang sudah mati, dibangkitkan oleh Allah. Hanya nama Yesus saja orang bisa diselamatkan. Imam besar, orang-orang Farisi menjadi bingung. Bukankah orang ini adalah seorang nelayan, orang yang tidak pernah belajar kitab-kitab? Tetapi kenapa orang ini bisa menyembuhkan dan banyak orang mengikut percaya kepada Yesus? Akhirnya para imam ini mengatakan kepada Petrus, kamu saya bebaskan, tapi kamu tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dia menceritakan apa yang dialami Petrus dan Yohanes di dalam penjara dan di pengadilan. Kemudian mereka bersama-sama berdoa, memohon supaya Roh Kudus memampukan mereka untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, sekalipun kita masih kecil, kita bisa bersaksi tentang Yesus. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun, kapanpun, kita bisa bersaksi. Di rumah, di sekolah, di tempat lingkungan, tempat tinggal kita. Kita menjadi anak-anak penurut, menurut sama orang tua, taat pada orang tua. Demikian juga di sekolah, kita taat, kita nurut sama bapak ibu guru, kita sayang kepada saudara-saudara kita sayang kepada teman-teman kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bersaksi wong kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman kita di sekolah? Bisa saja adik-adik. Kita bisa mengirim SMS. Ya, kita bisa WA. Kita kirimi ayat firman Tuhan. Kita tanya kepada mereka bagaimana kabarnya. Kita kirimi firman Tuhan. Adik-adik, jangan takut
seperti Petrus dan Yohanes untuk memberitakan siapa Yesus. Kita harus berani karena Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita supaya kita menjadi berani bersaksi tentang Yesus. Ayat hafalan kita diambil di dalam Yohanes 16 ayat 23b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.